PSI, Partai Solidaritas Indonesia, yang sejauh ini tidak pernah menyatakan mendukung Prabowo Subianto. Katanya mereka ini masih menunggu arahan dari Presiden Jokowi. Tegak lurus, kata mereka, mengatakan bahwa akan tegak lurus arahan Presiden Jokowi, katanya. Ojo ke susu, katanya kan begitu. Padahal munafik. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari PSI yang ternyata nggak tegak lurus arahan Presiden Jokowi. Munafik nggak sih? Kemarin ya, hari Minggu, tanggal 17 September 2023, di Hambalang, ini kan terjadi pertemuan antara Partai Demokrat dengan Koalisi Indonesia Maju. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Pak SBY, ini kemudian bersama dengan Ketua Umum Partai Demokrat, AHY, datang ke Hambalang, ke markas dari Pak Prabowo. Di sana kemudian disambut oleh beberapa anggota koalisi, seperti ada Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, kemudian ada Erlangga Hartarto dari Golkar, kemudian ada Pak Hatta Rajasa yang juga besan dari Pak SBY, kemudian ada Partai Bulan Bintang, PBB, kemudian juga ada Partai Gelora yang kemudian hadir di sana. Nah, yang menariknya, ini di sini kan juga ada kehadiran PSI, Partai Solidaritas Indonesia, yang sejauh ini tidak pernah menyatakan mendukung Prabowo Subianto. Katanya mereka ini masih menunggu arahan dari Presiden Jokowi. Tegak lurus, kata mereka, mengatakan bahwa akan tegak lurus arahan Presiden Jokowi, katanya. Ojo ke susu, katanya kan begitu. Padahal munafik. Nah, ini sebelum ke PSI kita ke Demokrat dulu. Partai Demokrat ini kan memang kemarin setelah sakit hati dengan Koalisi Perubahan, kemudian kan belum menentukan arah politik mereka. Nah, mereka kemarin ini kemudian ketemu dengan Koalisi Indonesia Maju. Oleh Koalisi Indonesia Maju, kemudian oleh pendukungnya Prabowo Subianto, buzzer-buzzernya di media sosial, di timeline semuanya menyatakan bahwa sah Demokrat mendukung Prabowo dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Padahal sebetulnya mereka sampai detik ini belum menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto. Pertemuan ini hanya sekedar silaturahmi, katanya. Nanti akan diputuskan setelah tanggal 21 September. Jadi setelah mereka ini bertemu dengan Prabowo Subianto, rencananya akan mengunjungi PDI Perjuangan, entah bertemu dengan Puan Maharani atau mungkin bertemu dengan Ibu Megawati. Yang jelas mereka akan ke PDI Perjuangan dulu. Baru setelah itu nanti tanggal 21 September mereka akan memutuskan kemana arah koalisi. Tapi buru-buru oleh Koalisi Indonesia Maju, kemudian oleh buzzer-buzzernya Pak Prabowo, ini dibilang bahwa Demokrat akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Meskipun bergabung atau tidak, ini sebetulnya nggak pengaruh apa-apa, cuman mereka aja yang kegeeran. Nah, yang menarik lagi ini, paling menarik ini adalah kehadiran PSI di sana. PSI ini bukan partai koalisi, tapi benderanya ada di sana. Tokoh-tokohnya ada di sana, ada Grace Natali, Raja Juli Antoni, kemudian juga Isyana Bagus Oka. Tapi anehnya Ketua Umum dari PSI, Giring Ganesa, ini nggak hadir. Apalagi yang selama ini suka menjilat-jilat, kemudian menghujat PDI Perjuangan. Ade Armando juga nggak datang kayaknya. Nah, kalau kita melihat PSI sejauh ini, setelah dia mencabut dukungan kepada Ganjar Pranowo, kemudian mengatakan bahwa kita belum mencabut dukungan ke Ganjar Pranowo sejauh ini. Itu kan sudah kelihatan munafiknya. Apalagi kemarin di awal bulan yang lalu kemudian bertemu dengan Presiden Jokowi. Katanya setelah pertemuan itu banyak wejangan dari Presiden Jokowi. Karena setelah ini akan banyak sekali akrobat-akrobat politik yang akan dipertontonkan oleh para parpol ini. Nah, PSI katanya ojo ke susu. Mengikuti arahan Presiden Jokowi akan ikut
arahan Presiden Jokowi tegak lurus katanya. Sampai detik ini pun Presiden Jokowi sama sekali tidak mengatakan bahwa akan mendukung siapa. Tapi secara tersirat kita juga bisa melihat siapa yang didukung oleh Presiden Jokowi. Yang jelas bukan Prabowo. Tapi kemunafikan dari PSI ini muncul kemarin ketika mereka datang ke Hambalang untuk ikut menyambut Partai Demokrat, menyambut Pak SBY dan juga AHY. Nah, kemudian apa yang disampaikan oleh PSI ini adalah juga bagi saya sangat lucu dan nggak masuk akal. Kedatangan mereka ke sana, ini oleh Isyana Bagus Oka diklaim bahwa mereka ini atas undangan Pak Prabowo demi untuk menghormati Pak SBY. Apa coba? Hubungannya apa antara PSI kemudian menghormati Pak SBY? Meskipun dia tidak datang karena dia bukan koalisi, kan juga nggak pengaruh apa-apa. Apakah itu juga bukan bentuk ketidakhormatan kepada Pak SBY? Kan bukan juga. PSI ini bukan anggota koalisi. Dia belum menyatakan, secara resmi menyatakan bahwa akan mendukung Prabowo Subianto. Tapi diundang. Nah ini kan sebetulnya mereka ini sebetulnya sudah mendukung Prabowo. Tapi belum menyatakan secara resmi aja. Sebetulnya sudah tercermin dari apa yang disampaikan oleh Ade Armando. Sekarang begini, kalau misalkan ternyata PSI ini memang tidak mendukung Prabowo Subianto, nggak mungkin dia akan membiarkan Ade Armando keluar-keluar seperti itu, nyerang PDIP seperti itu. Nggak akan mungkin. Jadi sekarang posisinya Ade Armando di PSI ini sama dengan posisinya Fadlizon di Gerindra. Sama. Dia, kalau Fadlizon ini menyerang terus pemerintah, mengkritik terus pemerintah, tapi dibiarkan terus oleh Prabowo Subianto, tidak ditegur, kemudian tidak disanksi, tidak diberhentikan. Karena apa? Ya karena memang DNA-nya Prabowo seperti itu sebetulnya. Dia selama ini cuman pura-pura, cuman topengnya ini melekat terus kepada Presiden Jokowi. Padahal sebetulnya anti sekali dengan Presiden Jokowi. Sama Ade Armando pun juga. Dia ini menyerang terus PDI Perjuangan, kemudian menyerang Ganjar Pranowo kemarin dengan isu azan maghrib. Tapi sama PSI dibiarkan. Karena apa? Ya karena memang PSI DNA-nya sebetulnya nggak akan mendukung Ganjar Pranowo. Mereka ini mendukung Prabowo Subianto. Tapi sampai detik ini cuman kalau orang Jawa bilang itu abang-abangan lambe. Merah-merahnya bibir aja. Apa namanya? Ya manis di bibir aja ngatakan seperti itu. Padahal sebetulnya malu-malu kucing untuk mendukung Prabowo Subianto. Karena apa? Karena mereka takut ketahuan bahwa sebetulnya mereka ini adalah partai yang sangat munafik. Tapi dengan kejadian ini, sebetulnya sudah kelihatan bahwa kemunafikan PSI ini tampak nyata di depan kita. Nah, sebetulnya kalau mungkin bagi PDI Perjuangan, kemudian bagi para pendukung Ganjar Pranowo, dukungan PSI ke Prabowo Subianto ini nggak ngefek apa-apa. Cuman kalau bagi saya sendiri, kalau misalkan PSI mau mendukung Prabowo Subianto silahkan. Tapi mbok ya rekam jejak digital yang dulu-dulu itu dihapus dulu. Salah satunya ini nih. Ketika memberikan penghargaan kebohongan terlebay kepada Prabowo Subianto di tahun 2019. Ini seorang yang diklaim sebagai pembohong. Kemudian kebohongannya terlebay lagi tahun 2019. Nah sekarang malah didukung. Ada apa ini? Nah, sekarang begini, meskipun nanti ketika pada akhirnya Demokrat bergabung dengan Prabowo Subianto, dengan Partai Gerindra ini juga nggak masalah. PSI mau bergabung ke sana pun juga nggak ada masalah. Tapi sekarang yang menjadi masalah adalah ketika di level buzzer-buzzer, di level bawah mereka. Ketika mereka kemudian mengatakan bahwa kalau misalkan Demokrat ini bergabung dengan Gerindra, dengan Koalisi Indonesia Maju, maka pihak dari PDI Perjuangan, pendukung Ganjar Pranowo akan menyebut bahwa Ganjar ini dikeroyok oleh Prabowo, dikeroyok oleh Demokrat, kemudian dikeroyok oleh Golkar. Ya itu sih nggak masalah. Bagi kita itu nggak masalah, terserah mau nyebut apapun itu. Kemudian dari pendukung PSI juga akan mengatakan kepada pendukungnya Ganjar, masih sakit hati ditinggal PSI gara-gara mencabut dukungan kepada Ganjar Pranowo. Kita juga nggak masalah, terserah mau ngapain aja terserah. Nah, kemudian ada juga yang menyebutkan bahwa kasihan Ganjar ya, nggak ada yang nemenin, semuanya meninggalkan karena kesombongan dari PDI Perjuangan.
Terserah, kalian mau bergabung kemanapun terserah. Yang jelas, sejak Anies Baswedan kemudian deklarasi bacawa presnya bersama Caimin di Surabaya awal bulan lalu, semenjak itulah kemudian elektabilitas Ganjar Pranowo semakin naik. Kemungkinan nanti ketika Partai Demokrat kemudian apalagi juga PSI secara sah, secara formal mendukung Prabowo Subianto, di saat itulah nanti juga elektabilitas Ganjar Pranowo akan semakin naik. Dan saya meyakini itu. Setuju ya? Cara saya itu, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Gerak cepat, Indonesia maju.